Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Tangahu. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 5 Lemito, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo BITS 2 tahun 2024, kelas PAI K1-2.2. Perkenalkan, dosen pengampu berteaching di kelas kami, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Mujahid Damapoli MPD. Yang kedua, yang kami hormati, guru pamong yang luar biasa, Bapak Solehan MPD. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Pak Guru. Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Yes. Akbar. Yes, ya. Tepuk semangat. Semangat. Baik, anak-anak soleha, sebelum Pak Guru masuk pada pembelajaran, seperti biasa, Pak Guru cek kehadiran dulu. Ya. Barangkali ada yang tidak hadir pada hari ini. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah, Pak. Hadir Alhamdulillah. semua. Semuanya hadir ya. Berarti semuanya antusias daripada anak-anak itu tinggi sekali ingin belajar pendidikan agama Islam. Jadi sebelum belajar perlu kita ada kesepakatan kelas ya. Ya anak-anak ya. Kita perlu ada kesepakatan. Ya, Pak Kesepakatan Guru. yang pertama, anak-anak harus datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, dalam kelas anak-anak harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian tidak ada yang bermain. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan doa. Dan yang akan memimpin doa itu sudah adik Muhammad Hasan. Silakan adik Muhammad Hasan. Baiklah teman-teman, marilah kita sama-sama berdoa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih adik Muhammad Hasan. Ya. Baik, anak-anak soleha, sebelum kita ke pembelajaran berikut, ada baiknya kita mendengarkan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya anak-anak rasa nasionalisme itu bisa semangat. Oke, kita mulai.
dan kebangsaan bangsa dan tanah airku, bangsa kita berseteru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, bangsaku, rakyatku, rakyatku semuanya. semuanya Bangsa jiwa jiwa, bangsa padanya. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku negeriku kita. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Hiduplah Ya, Indonesia ya. Raya. Terima kasih anak-anak. Ya. Baik, anak-anak, kita hari ini akan belajar satu topik yang luar biasa, yang dengan belajar ini anak-anak akan bersemangat dalam menjalani ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa dilihat anak-anak, bisa diamati gambar ini, kira-kira gambar apa? gambar Ada yang orang bisa? bersembahyang, Pak. Ya, bagus. Orang yang Ada hendak lagi ke yang lain? masjid. Orang yang hendak ke masjid. Ya, bagus. Masih ada lagi yang lain? Orang berjalan. Oke, ya. Orang berjalan, ya. Orang Bagus. Masih hari ada lagi raya. ya? Oke, Orang yang sedang berbondong-bondong menuju masjid, Pak. bagus Jamila. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sholat Jumat. Oh, Tapi ya, materi hari ini ya sholat Jumat. Ya. Jadi anak-anak tentunya sebelum eh, ke pembelajaran materi sholat Jumat itu Pak Guru ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu anak-anak kiranya akan mampu setelah belajar ini materi sholat Jumat akan mampu menyebutkan tata cara sholat Jumat berjamaah. Kemudian adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, diharapkan anak-anak dapat membiasakan sikap hormat dan khusyuk selama pelaksanaan sholat Jumat. gimana Kemudian yang kedua, anak-anak itu bisa atau mampu mengurutkan tata cara sholat berjamaah dengan benar. Kemudian yang terakhir, anak-anak dapat mendemonstrasikan tata cara sholat Jumat dengan benar. Baik anak-anak, kita ke materi. Nah, ya, anak-anak, siapa yang sering sholat Jumat di sini atau minimal tidak ketinggalan sholat Jumat? saya Pak Guru, ya semua Bagus, Imam marah saya kalau tidak masuk sholat Jumat. bagus adik Supran. Ya. Ya. Oke, kita mulai ya. Sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. Ya, sholat Jumat ini didahului dengan 2 khutbah. Kemudian sholat Jumat hukumnya fardu ain bagi laki-laki. Kemudian sholat Jumat juga adalah ibadah sholat yang menggantikan sholat zuhur bagi umat Islam. Yang berikut sholat Jumat
dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Nah, mengapa kita dianjurkan untuk sholat Jumat? Karena ada dalilnya. Jadi umat Islam diperintahkan untuk mendirikan sholat Jumat itu berdasarkan dalil. Ada dalilnya. Kalau punya dalil, ada anak, nah, kita harus wajib melaksanakannya. Dalilnya apa? Yaitu dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Adik Solehan bisa membacakan artinya dari Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, bagus adik Solehan. Jadi sholat Jumat itu wajib ya, seperti apa yang disampaikan dalam Quran surat Al-Jumu'ah. Jadi karena maka wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Baik anak-anakku, masih bersemangat untuk belajar materi sholat Jumat? Semangat, Masih Pak. Pak. Bagus. Ya. Yang berikut keutamaan dari sholat Jumat. Ya. Keutamaan dari sholat Jumat itu ada hadis dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang pergi untuk melaksanakan sholat Jumat pada awal waktu, bagaikan dia berkurban dengan seekor unta. Jika berangkat pada waktu kedua, seakan-akan dia berkurban dengan seekor sapi. Pergi pada waktu ketiga, seakan-akan dia berkurban dengan kambing. Jika berangkat pada waktu keempat, seperti memberikan hadiah berupa seekor ayam jantan. Dan bagi yang berangkat pada waktu kelima, seperti memberikan hadiah sebutir telur, dan seterusnya. Nah, saya rasa adik-adik, anak-anak bisa paham ya mengenai keutamaan sholat Jumat. Nah, keutamaan sholat Jumat juga yang pertama bisa menghapus dosa-dosa kecil. Yang kedua, mendapatkan pahala yang besar. Dan yang ketiga, menyambung silaturahmi antara sesama umat Islam. Nah, ada syarat wajib sholat Jumat. Kira-kira Ibu Asmin bisa membacakan, adik Asmin bisa membacakan syarat wajib sholat Jumat? Ada yang bisa? Masih semangat ini? Ayo semangat dulu. Aja, Pak. Adik Miranti bisa? Bisa, Syarat Pak. wajib sholat Jumat? Ya. Ya, Syarat silakan. wajib sholat Jumat. 1. Muslim. 2. Laki-laki. 3. Merdeka. 4. Balik. 5. Berakal sehat. 6. Penduduk tetap. 7. Bebas dari aneka halangan yang dibenarkan.
agama seperti sakit atau orang yang bertugas menjaga orang sakit. Dapat. Ya, bagus adik berarti. Jadi syarat wajib sholat itu pertama dia harus muslim. Ya, tidak mungkin orang Kristen atau orang Hindu itu wajib untuk sholat Jumat, tidak. Kemudian sholat Jumat wajib bagi laki-laki. Ya, laki-laki. Kalau perempuan tidak diwajibkan. Tapi kalau perempuan mau ikut sholat Jumat di masjid juga diperbolehkan, ya. Tapi tidak diwajibkan. Kemudian merdeka, balik, sudah mengetahui yang mana yang baik dan yang benar. Kemudian berakal sehat. Jadi kalau orang yang hilang-hilang akal, tidak diwajibkan sholat Jumat. Seperti orang tidak waras, ya, orang gila. Bagus. Kemudian yang berikut, anak-anak, kita masuk pada rukun sholat Jumat. Nah, rukun sholat Jumat, Ibu adik Yusna bisa Pak. silakan adik Yusna. Rukun sholat Rukun sholat Jumat. 1, 2 khutbah yang disampaikan oleh imam. 2, sholat 2 rakaat. Ya, bagus. Boleh Pak. Jadi, Baru sholat sunnahnya boleh Pak. Sholat sunnah. oke, langsung bisa juga ya. Adik Tidak Yusna bisa langsung ini, sunnah. Pak. Boleh diganti Pak. Saya tidak bisa mau baca. Oh iya, iya. Sunnah. Oke, nanti saya yang akan baca saja ya. Jadi rukun sholat Jumat, yang pertama di sholat Jumat itu ada 2 khutbah yang disampaikan oleh Sebelum Hakim. diangkat. Ya, kemudian setelah sholat Jumat kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian adapun sunnah, Mandi. sebelum melaksanakan sholat Jumat itu kita disunahkan mandi terlebih dahulu, ya, mandi. Kemudian memakai pakaian yang terbaik, dan yang berikut memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian juga salawat. Jadi dianjurkan kita pada hari Jumat untuk memperbanyak membaca salawat. Kemudian yang berikut, ini yang tidak wajib mengerjakan sholat Jumat, yaitu yang pertama perempuan, seperti yang saya sudah jelaskan. Kemudian anak kecil, orang yang sakit, dan musafir atau orang yang sedang perjalanan. Nah, bagaimana tata cara sholat Jumat? Nah, tata caranya yang pertama, menyegerakan pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Seperti apa yang telah disampaikan dalam hadis tadi, kita disunahkan cepat-cepat ke masjid. Ya, kalau barang siapa yang tercepat itu imbalannya seperti berkurban dengan seekor unta. Ya. Kemudian yang kedua, masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan berdoa. Ada yang tahu di sini bagaimana doa masuk ke dalam masjid? Adik Supran bisa? Ya bisa Pak. Ya. Adik Supran bisa menyampaikan doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bagus, 100. Kita beri aplaus dulu buat adik Supran. Ya. Jadi doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Di anak-anak terkadang orang besar juga belum tahu doa masuk masjid. Jadi yang berikut, menjaga adab di dalam masjid, antara lain menjaga kebersihan, tidak mengotori masjid, dan tidak berdiam diri bagi orang yang sedang junub atau haid. Kemudian yang berikut, dianjurkan melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Jadi anak-anak sebelum kita
setelah kita masuk masjid itu kita dianjurkan untuk sholat 2 rakaat, menghormati yang punya masjid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan sebagai penghormatan ketika memasuki masjid. Ya, seperti kita masuk di rumah, di dalam rumah orang, kalau tidak memberikan salam, langsung masuk ke dalam rumah, pasti tuan rumahnya marah. Begitu juga kita di masjid. Jadi dianjurkan kita sholat 2 rakaat sebagai penghormatan. Yang berikut, dianjurkan melakukan salat sunnah lain sebelum azan dikumandangkan. Ya. Kemudian yang berikut, ketika masuk sholat zuhur, muadzin mengumandangkan azan. Bagaimana? Jadi itu adalah beberapa tata cara sholat Jumat, ya. Kemudian masih ada lagi, khatib menyampaikan 2 khutbah di atas mimbar sambil berdiri. Khutbah pertama dan kedua dipisahkan dengan khatib duduk. Jadi dipisahkan dengan duduk. Khutbah pertama selesai disunahkan khatib duduk sejenak, kemudian berdiri lagi untuk menyambung khutbah kedua. Ketika khatib duduk, jamaah dianjurkan untuk berdoa. Waktu antara 2 khutbah tersebut waktu mustajab untuk berdoa. Jadi di antara 2 khutbah itu anak-anak itu sangat mustajab. Doa, kalau kita berdoa di situ, salah satu doa yang akan dikabulkan yaitu doa di antara 2 khatib tadi, 2 khutbah tadi, ya. Yang berikut, dalam pelaksanaan sholat Jumat meluruskan merapatkan saf. Kemudian sholat Jumat 2 rakaat melaksanakan secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Ya. Niatnya usolli fardal Jumat rakaatain mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian terakhir zikir dan berdoa dan sholat. Baik, anak-anakku, kita terakhir, ya, saya bagi kelompok, ya. Pembagian kelompok ini ada dua kelompok, ya. Yang pertama, soal yang pertama untuk kelompok 1, menurut kalian apakah keistimewaan hari Jumat? Ya, kelompok 1, ya. Kelompok 2, tuliskan tata cara sholat Jumat. Oke, silakan dikerjakan. Anak-anak silakan dikerjakan, tidak ada yang ribut. Pak Guru kasih waktu 1 menit saja. Baik, kelompok 1, kelompoknya adik Salim. Kemudian kelompok 2, kelompoknya adik Nurhalik. Ya, silakan adik Salim. Kelompoknya adik Salim bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Boleh Yusna Husa, Pak. Ya, silakan. Ya, bagus. Baik. Dibantu adik Salim. Silakan adik Yusna. Oke, tata cara salat Jumat adalah sebagai berikut. Yang pertama membaca niat salat Jumat. Dan yang Bagus. kedua takbiratul ihram. Yang ketiga membaca doa iftitah. Cuma itu Pak yang saya tahu Pak. Ya, masih ada yang lain? Oke. Adik Miranti. Siapa yang nomor 1, keutamaan sholat Jumat? Ya, Keutamaan sholat Jumat yang pertama, menghapus dosa. Yang kedua, mendapat pahala yang besar. Yang ketiga, mendengarkan khutbah. bagus. Yang berikutnya, Terus, persiapan menghadapi hari kiamat. Cuman itu, Pak. bagus. Kita beri aplaus kepada adik Miranti. Baik. Tugasnya saya kumpul, ya. Ya. Pak Guru periksa dulu.
Ya, setelah saya periksa, ya luar biasa dari apa yang telah dikerjakan oleh anak-anak itu, saya lihat sudah di atas daripada kriteria ketuntasan yang diharapkan dalam pembelajaran ini. Baik, kita masuk pada kesimpulan ya. Jadi adik-adik, sholat Jumat ini merupakan ibadah penting bagi kita umat Islam. Jadi dilaksanakan setiap hari Jumat. Untuk laki-laki itu wajib ya. Untuk laki-laki untuk wajib kita harus melaksanakannya di masjid secara berjamaah. Jadi melalui pembelajaran ini anak-anak diharapkan dapat memahami pentingnya ibadah sholat Jumat tersebut dan melaksanakannya dengan baik sebagai bagian dari kehidupan beragama. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga pembelajaran hari ini dapat menyenangkan buat anak-anak sekalian, dan Pak Guru sekedar menginformasikan untuk pembelajaran berikutnya itu kita masuk pada materi sholat duha. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Isma. Ya, keren, luar biasa ya. Oke.